dalam ibadah online JKIOFC. Mari kita siapkan hidup kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang sungguh baik bagi kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Mari sama-sama kita katakan lagi, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Mari sama-sama kita katakan, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik, tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang mengasihi kami dan yang mau mati bagi kami dan menyelamatkan kami. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Mari lagi katakan, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di
awal lagi, sama-sama kita katakan. Oh, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Lagi katakan, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin, amin. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Lagi katakan, kan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Mari yang di rumah kita katakan, kita angkat tangan kita dan katakan, hidupku tak berubah, setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku
Tuhan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Oh, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Lagi katakan, selamanya Kau ku sembah. Oh, yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah. Kami siapkan hidup kami hari ini untuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Mari buka Alkitab saudara, Injil Lukas pasal yang ke-9, kita baca di ayat 28 mulai sampai dengan ayat 31. Firman Tuhan berbunyi demikian, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah, perhatikan ini, 2 orang berbicara dengan dia. Siapa 2 orang itu? Yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan, perhatikan ini, berbicara tentang tujuan kepergiannya, kepergian Tuhan Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah saudara, kalau saudara lihat ayat 28, firman Tuhan berkata, setelah pengajaran Yesus bawa murid-murid untuk berdoa. Kalau saya tanya kepada Anda, mana sih yang lebih penting, berdoa atau pengajaran? Pengajaran atau berdoa? Nah menurut saya dua-duanya penting. Makanya sesudah pengajaran Yesus ngajak murid-muridnya berdoa. Kenapa pengajaran dan doa itu penting? Karena begini, kalau saudara hanya suka pengajaran, kalau saudara hanya suka belajar firman Tuhan, kalau Anda hanya suka mendengar khotbah-khotbah pengajaran tanpa doa, makanya Anda akan cenderung jadi orang Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara tahu ahli Taurat dan orang Farisi itu ngerti banget firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka belajar, ya. Mereka meneliti firman Tuhan dengan luar biasa. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, kenapa Yesus perlu ajak mereka berdoa selain mengajar? Karena begini, pengetahuan tidak ngubah orang. Dan terbuktikan orang Farisi dan ahli Taurat tidak berubah meskipun mereka tahu firman. Sama dengan kehidupan kita, ada banyak yang kita tahu tapi tidak mengubah kita. Yang paling sederhana yang sering kali saya kasih contoh, yaitu begini, semua orang tahu merokok nggak bagus buat kesehatan. Tapi orang tetap merokok. Kenapa? Karena apa yang Anda tahu tidak mengubah Anda. Ya, makanya Anda perlu berdoa. Kenapa perlu berdoa? Karena begini, dengan doa itu bisa mengubah atau bisa mewujudkan atau bisa memberikan Anda kemampuan, kekuatan untuk apa yang Anda tahu, untuk bisa Anda terapkan dalam kehidupan. Yang percaya katakan amin. Karena itu doa dan pengajaran penting. Nah kalau saudara hanya berdoa saja tanpa pengajaran, ya, maka yang terjadi Anda itu gampang sesat.
Saya banyak ketemu orang, mereka suka berdoa, doa puasa 40 hari, 40 malam bahkan, suka doa ini, doa itu. Tapi mereka nggak ngerti firman Tuhan, sehingga ketika mereka mulai berdoa, mereka mulai menerapkan pengalaman-pengalaman hidup mereka menjadi sebuah teologi. Jadi teologi mereka bukan lagi berdasarkan firman Tuhan Alkitab, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi mereka. Sehingga kalau kita yang ngerti firman Tuhan, kita berkata itu nggak ada di Alkitab. Tapi mereka percayai sebagai sebuah kebenaran karena mereka berdoa tanpa belajar. Ingat, semua apa yang kita percayai, semua apa yang kita yakini harus dasarnya adalah Alkitab. Ya, oleh karena itu kita perlu berdoa dan kita perlu menerima pengajaran. Kalau Anda hanya menerima pengajaran tanpa doa, Anda jadi orang yang berpengetahuan, ya. Bahkan orang yang berpengetahuan tidak berubah, ya. Anda perlu berdoa. Kalau Anda cuma berdoa, Anda bisa gampang sekali sesat karena Anda tidak punya dasar yang kuat tentang firman Tuhan. Dan kalau saudara hanya pengajaran-pengajaran terus juga, maka pengetahuan-pengetahuan itu Alkitab berkata pengetahuan buat orang sombong, ya. Makanya begini, banyak orang semakin dia ngerti firman Tuhan semakin sombong dia, ya. Padahal semua pengetahuan yang kita tahu, semua pengajaran firman Tuhan yang kita tahu sebenarnya tujuannya untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Kenapa? Kenapa bisa meruntuhkan? Karena kita merasa diri kita hebat, merasa diri kita pintar, merasa kita banyak tahu, lalu kita mulai nyerang orang. Karena itu sebenarnya begini, pengajaran itu membuat Anda ngerti tentang Tuhan, tapi doa membuat Anda ngerti hatinya Tuhan. Saya ulangi kalimat ini, pengajaran membuat Anda ngerti tentang Tuhan, tapi doa membuat Anda ngerti tentang hatinya Tuhan. Saudara tahu, saya punya 2 anak laki-laki, saudara. Saudara mungkin punya anak-anak di rumah, sering mereka bertengkar. Nah, saudara tahu hal yang paling menjengkelkan bagi orang tua sebenarnya begini, ketika lihat anak-anaknya bertengkar, betul nggak? Ya, kenapa saudara tahu? Entah kenapa anak-anak seringkali tidak sadar bahwa ketika mereka ganggu adiknya atau ganggu kakaknya, itu membuat hati orang tua nggak enak, betul nggak? Nah, kita juga kadang-kadang nggak sadar bahwa kita dalam Tuhan itu sama, kita bersaudara. Tapi seringkali kita hajar saudara kita dalam Tuhan, kita mengintimidasi saudara kita dalam Tuhan, kita menjelek-jelekkan saudara kita dalam Tuhan. Saudara tahu gimana hati Bapa di sorga melihat anak-anaknya bersaudara dalam Tuhan saling menyerang, saling mengutuk, saling berkelahi, saling menjelek-jelekan. Oleh karena itu saya beritahu kepada saudara, dengarkan baik-baik ya. Pengajaran membuat Anda ngerti tentang Tuhan, tapi doa membuat Anda ngerti hatinya Tuhan. Saya ngerti hatinya Tuhan, dia pengen semua kita, saudara dalam Tuhan, gereja apapun mereknya, Tuhan pengen kita bersatu sama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Makanya isi doa Tuhan Yesus, dia berkata, jadikan mereka satu, karena itu hatinya Tuhan. Saya bisa dengar kata amin? Karena itu pengajaran dan doa 2 hal yang penting. Nah, saya tidak akan bahas itu panjang lebar karena ada hal yang lain yang saya mau bahas di bagian yang kedua. Dan ini yang sebenarnya yang saya mau share kepada Anda. Nah, lihat kembali di ayat yang ke-30 ya. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia, 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaannya, berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Perhatikan, ada 2 orang yang Alkitab tulis namanya Nabi Elia dan Nabi Musa. Ya, mereka berdua berbicara kepada Yesus tentang tujuan kepergian Yesus. Kalau saudara pernah ingat, saya pernah singgung akan hal ini, yaitu Musa dan Elia. Kenapa saudara tahu? Yang membuat saya heran adalah begini. Kenapa bukan nabi lain yang diutus Tuhan untuk bicara tentang destiny, tentang tujuan kepergian Yesus untuk mati di atas kayu salib di Yerusalem? Kenapa bukan nabi yang lain? Kenapa Musa dan Elia yang diutus untuk memberikan kekuatan, untuk ngobrol dengan Yesus, bicara tentang destiny, berbicara tentang tujuan Yesus, ya.
Nah, kalau saudara pernah ingat, saya sudah jelaskan kepada saudara, kenapa Musa, kalau saudara ingat baik-baik, saya pernah khotbah ini dalam Bilangan 11 ayat 14, buka dulu Alkitab saudara. Lihat, ini Musa. Nah, lihat. Bilangan 11 ayat 14, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Ini perkataan Musa. Ayat 15, sebab jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau atau Tuhan membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Nah, perhatikan, Musa itu ternyata pernah dia stres, saudara tahu, dan dia rasa beban berat banget, lalu dia merasa bebannya berat, tanggung jawabnya berat, lalu dia minta mati sama Tuhan. Dia berkata, bunuh aku saja, bebanku terlalu berat, karena dia memimpin 1 juta atau 2 juta orang Israel keluar dari Mesir. Nah, dia stres lalu dia minta mati. Nah, orang yang pengen mati melarikan diri dari destininya, memimpin orang Mesir keluar dari, memimpin orang Israel keluar dari Mesir, nggak kuat, pengen mati. Nah, orang ini kemudian yang diutus Tuhan berbicara dengan Yesus, bicara tentang destiny. Apa nggak salah? Orang yang sendiri tidak kuat untuk mencapai destininya, nggak tahan, pengen mati, kok malah dia yang diutus untuk berbicara tentang tujuan, berbicara tentang destiny, berbicara tentang purpose kepada Yesus. Nah, orang yang kedua, kalau saudara perhatikan juga, di situ dikatakan Nabi Elia. Kalau saudara baca 1 Raja-Raja pasal 19, ya, ayat yang ketiga, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 dan 4 saya bacakan. Maka takutlah ia, yaitu Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Perhatikan ini, Elia bangkit menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Perhatikan ya, Musa pengen mati ya. Dia rasa tanggung jawabnya berat, dia sudah stres, dia pengen melarikan diri dari destininya. Sekarang Elia, kalau saudara perhatikan, Elia malah pengen lari nyelamatin nyawanya. Sementara dia diutus untuk bicara dengan Yesus, bicara tentang penyerahan nyawa. Sementara dia sendiri menyelamatkan nyawanya, melarikan diri. Bagaimana mungkin Tuhan utus dia untuk berbicara tentang destiny, tentang purpose, tentang tujuan kepada Yesus yang akan menyerahkan nyawanya. Sementara dia sendiri lari menyelamatkan nyawanya. Bahkan dia sendiri berdoa, Tuhan, cukuplah itu, ambil aja nyawaku. Dia sendiri pengen mati. Jadi dia lari menyelamatkan nyawanya, kemudian dia sendiri pengen mati. Dengan kata lain, dua orang ini adalah Musa dan Elia adalah orang-orang yang melarikan diri sebenarnya, atau orang yang mencoba berhenti dari destininya. Orang yang mencoba berhenti dari tujuan hidupnya yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Nah, dua orang yang pernah mau berhenti ini, yang pernah mau mati, melarikan diri dari panggilannya, kemudian datang berbicara tentang destiny. Makanya di awal tadi saya berbicara kepada Anda, kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan Henok yang dikirim? Bukankah Henok itu bergaul dengan Allah, lalu dia diangkat oleh Tuhan? Atau mungkin kenapa bukan Nabi Elisa? Ya, Nabi Elisa aja, Nabi Elisa nggak pernah pengen mati bunuh diri. Atau nabi-nabi yang lain, kenapa dua orang ini? Mungkin Anda yang ngerti firman Tuhan, Anda mungkin berkata, oh karena dua orang ini adalah tokoh penting, nabi besar di dalam Alkitab. Saya ngerti itu, tapi perhatikan catatan hidup mereka. Ya, bukannya ada Nabi Yesaya atau Nabi Yeremia atau nabi-nabi yang lain. Kenapa mereka? Kenapa mereka orang yang tanda kutip pernah gagal, lalu kemudian dikirim bicara tentang tujuan, tentang destiny kepada Tuhan Yesus. Nah, ini menarik sekali, saudara. Saudara tahu kenapa jawabannya? Karena begini, saudara. Saudaranya begini ya. Bagi Tuhan sederhana.
Anda boleh gagal, Anda boleh gagal, Anda boleh pengen mati, Anda boleh pengen lari, bahkan sudah lari dari panggilanmu, Anda bahkan sudah melarikan diri dari tanggung jawabmu, bagi Tuhan tidak masalah. Yang penting Anda kembali lagi. Saya bisa kata amin, ya. Anda mau berbuat dosa, saya beritahu, dosa bukan berarti Tuhan membiarkan Anda berbuat dosa. Tuhan tidak pengen Anda berbuat dosa. Tapi yang paling penting bukan Anda berbuat dosanya. Tapi yang paling penting adalah begini. Anda berbuat dosa, Anda pernah gagal, Anda kembali lagi. Dan Tuhan menghargai orang yang mungkin pernah gagal, tapi dia mau kembali lagi dibandingin dengan orang yang gagal dan tidak pernah kembali. Karena itu saya nggak tahu latar belakang hidupmu, ya. Kalau mungkin engkau pernah gagal dalam rumah tangga, mungkin engkau pernah gagal dalam usaha, mungkin engkau pernah gagal dalam pelayanan, mungkin engkau pernah gagal dalam banyak hal. Saya mau beritahu, yang penting hari ini Tuhan pengen Anda bangkit kembali. Bahkan Tuhan mau dengar masukan dari orang yang pernah gagal. Coba kalau kita berkata, kau nggak lihat dirimu, kau sendiri pernah gagal, mau nasihati aku. Saudara tahu Yesus mau dengar omongan, mereka ngobrol dengan orang yang pernah gagal, Yesus mau dengar omongan mereka berdua yang pernah gagal ini. Kadang-kadang kita ini merasa lebih hebat dari Tuhan Yesus, ya. Kadang-kadang kita merasa lebih suci dari Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita merasa lebih luar biasa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menerima mereka karena yang penting begini, saudara, ya. Mereka boleh gagal, mereka boleh luar biasa, mungkin mereka bahkan pengen mati ninggalin destininya. Tapi yang Tuhan lihat adalah mereka kembali. Karena itu saya percaya begini, saudara, ya. Kalau Anda pernah gagal, ayo bangkit kembali. Kalau Anda berkata, Pak, saya bukan pernah gagal, hari ini saya gagal, Pak. Saya mau beritahu dalam anugerah Tuhan, Tuhan pengen Anda bangkit lagi. Saya bisa berkata amin. Pak, saya pernah gagal, Pak. Pak, saya hari ini lagi gagal. Pak, gagal, Pak. Saya melarikan diri dari panggilan saya, Pak. Saya hari ini tidak melayani lagi, dulu saya melayani, hari ini saya berhenti melayani. Saya gagal, Pak. Bangkitkan dirimu kembali. Katakan amin. Karena Tuhan pengen Anda bangkit kembali. Katakan amin. Pak, saya pernah gagal berumah tangga. Bangkitkan dirimu kembali. Bangkit kembali. Karena meskipun engkau pernah gagal, Tuhan masih bisa pakai engkau. Tuhan masih bisa pulihkan engkau. Tuhan masih bisa angkat engkau kembali. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu dengarkan baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti keadaanmu. Katakan amin. Bukan berarti Tuhan membiarkan engkau dalam keadaan itu. Tapi Tuhan pengen tetap engkau kembali. Dan Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa perbaiki hidupmu. Tuhan bisa bangkitkan engkau kembali. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, bahkan kalau saudara baca juga, lihat. Kalau saudara lihat ini kisahnya, di situ ada juga Petrus yang sedang berdoa, tapi lihat sebelumnya, lihat dalam Lukas pasal 22, ya. Ini cerita tentang Petrus. Nah, lihat Lukas 22 ayat 31, ini Petrus, ya. Lihat apa perkataan Yesus kepada Petrus. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Ya, jadi Tuhan bilang kepada Simon, iblis itu sedang menuntut engkau, pengen nampi engkau seperti gandum. Tapi lihat ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Jikalau engkau sudah insaf, perkataan jikalau engkau sudah insaf berarti Petrus akan gagal, Tuhan ngerti itu. Jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lihat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. 34. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok. Perhatikan ini, sebelum engkau 3 kali menyangkal aku bahwa engkau mengenal aku. Nah, Yesus bilang sama Petrus gini, aku tahu engkau akan jatuh, ya. Aku tahu engkau akan menyangkal aku.
Tapi perhatikan, sebelum Petrus menyangkal sekalipun, Yesus sudah bilang gini, aku berdoa untuk engkau. Nanti kalau engkau sudah insaf, engkau akan aku pakai untuk menguatkan saudara-saudaramu. Haleluya. Saya nggak tahu keadaan Anda hari ini seberapa terpuruk engkau. Tapi saya mau beritahu, tahukah Anda, Yesus hari ini sedang berdoa untuk engkau. Mungkin engkau berkata, Pak, saya sedang terpuruk pekerjaan saya, Pak. Makanya saya menjauh dari Tuhan karena saya terpuruk bisnis saya. Saya mau beritahu kepada saudara, Yesus sedang berdoa untuk Anda. Yesus sedang berdoa untuk engkau. Kalau engkau berkata, Pak, saya sudah gagal, Pak. Saya sudah jatuh, Pak. Saya sudah lakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tahukah Anda, Yesus berdoa untuk engkau. Yesus berkata kepadamu, nanti kalau engkau insaf, perhatikan ini, kalau engkau sudah insaf, Tuhan pengen pakai engkau untuk menguatkan saudara-saudaramu yang lain. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu hari ini berapa terpuruk engkau, hari ini bangkitkan kembali. Engkau berkata, engkau mungkin berkata, Pak, nggak ada yang peduli kepada saya, Pak. Saya udah jatuh, saya udah dicerca orang, Pak. Saya sudah, bisnis saya udah tenggelam, Pak. Aduh, saya sudah nggak ada muka. Saya nggak ada lagi orang yang peduli. Saya mau beritahu, Yesus peduli kepadamu. Makanya dia berdoa untuk engkau hari ini. Saya bisa dengar kata amin. Dan kenapa Tuhan berkata, nanti suatu hari kelak engkau insaf. Karena itu hari ini waktunya engkau insaf. Katakan amin. Tidak kebetulan engkau dengar khotbah ini. Dan hari ini Tuhan waktunya engkau insaf. Karena Tuhan berdoa untuk engkau, untuk supaya engkau dipulihkan. Anugerahnya melimpah untuk hidupmu. Kembali pulang hari ini, kembali ke jalan Tuhan, kembali melayani Tuhan, kembali lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Karena saya beritahu kepada saudara, engkau akan dipakai Tuhan kembali untuk menguatkan orang lain. Mungkin Anda berkata, Pak, nggak ada yang mau dengar saya, Pak, saya udah jatuh kayak gini. Tunggu waktunya, karena Tuhan yang akan angkat engkau kembali. Seperti halnya Tuhan pulihkan Musa dan Nabi Elia, lalu dia dipakai Tuhan untuk berbicara kepada Yesus untuk tujuan kepergiannya. Saya berdoa hari ini, setiap orang yang dengarkan firman Tuhan hari ini, bangkitkan imanmu dan jangan jadi orang yang suka tunjuk-tunjuk, ya. Saya mau beritahu kepada saudara, ya, Yesus aja mau dengar dua orang ini, ya, Musa dan Elia. Siapa kita? Saya bisa dengar kata amin. Ya, kalau mungkin Anda berkata, ya salahnya, Pak, makanya begini, Pak. Ya, saya beritahu itu mereka buat kesalahan. Tapi Anda jangan, ya, jadi orang yang seperti setan mendakwa siang dan malam. Jadilah seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan mencari orang berdosa supaya orang berdosa itu diselamatkan dan orang berdosa dipulihkan dan mereka bisa dipakai untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tutup Alkitabmu. Mari kita mau berdoa bersama. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keberadaan kami, hari ini waktunya kami insaf Tuhan. Kami mau kembali ke jalan Tuhan. Kalaupun engkau sudah terlalu jauh dari Tuhan hari ini, engkau tidak ingat lagi kepada Tuhan, hari ini kembali dengar Tuhan. Tuhan memanggil engkau dan Tuhan menyebut engkau di dalam doanya. Dan Tuhan berkata, kalau engkau sudah insaf, aku pengen pakai hidupmu untuk menginsafkan orang lain juga. Karena itu lewat tubuh dan darah Yesus hari ini, ingatkan kami kembali bahwa kasih-Mu lebih besar dari pelanggaran kami. Kasih-Mu lebih besar dari semua dosa-dosa kami. Karena kasih-Mu sanggup lewat kematian-Mu di atas kayu salib memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap bersekutu tubuh darah Yesus. Dan bagi saudara yang sudah terima anggur, mari angkat hostia di tangan kanan ke atas, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari angkat cawan anggur ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita pecah, yang atasnya kita naikkan ucapan syukur ini
adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat 12 tanganmu sama-sama. Bersyukur buat anugerah Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat kasih setia Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat persekutuan tubuh dan darah-Mu hari ini. Kami tahu kami dibebaskan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati. Oleh lewat tubuh dan darah-Mu kami tahu Engkau ada dalam kami, kami dalam Engkau. Kami adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Kami tidak hidup di bawah kutuk, tapi kami hidup di bawah anugerah dan berkat Tuhan. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung, berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.